Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang virus SARS. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari agar kita memahami bahaya penyakit menular dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu adalah pengertian. SARS adalah penyakit pernafasan berat yang disebabkan oleh virus SARS-CoV dari keluarga coronavirus. Virus ini dapat menyerang paru-paru kita, dapat menyebabkan gangguan pernafasan kita. SARS juga termasuk penyakit yang berasal dari hewan yang menular dari manusia. Kita masuk kepada latar belakang virus SARS. Virus SARS adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang pernah menjadi wabah global pada tahun 2002 sampai tahun 2004. Wabah ini menunjukkan betapa berbahayanya penyakit menular dan pentingnya kesiagaan dunia terhadap virus baru. Walaupun wabah ini terjadi sebelum COVID-19, dampaknya sangat besar dan membuat dunia sadar akan bahaya virus pernafasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu SARS dan bagaimana cara menghadapinya. Oke, lanjut saja. Sejarah munculnya SARS. SARS pertama kali ditemukan di wilayah Guangdong, Cina pada tahun 2002. Penyebaran ini sangat cepat karena mobilitas manusia antar negara. Dalam waktu singkat, SARS menyebar ke puluhan negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Kanada. Namun melalui kerjasama global dan tindakan karantina yang ketat, wabah ini akhirnya berhasil dikendalikan. Oke, kita masuk pada karakteristik virus SARS. Yang sudah kita bahas tadi, itu di pengertian SARS, bahwa SARS ini dapat menyerang paru-paru kita, dapat menyebabkan gangguan pernafasan kita. Dan SARS juga termasuk golongan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang berasal dari hewan lalu menular kepada manusia. Nah, cara penularan virus SARS itu ada 3 cara penularan, ada 3 metode cara penularan virus SARS. Yang pertama adalah droplet, yaitu menular melalui droplet saat batuk dan bersin, yaitu cairan dari mulut dan hidung. Yang kedua adalah penularan kontak langsung dengan penderita. Selain itu, menyentuh barang yang terkontaminasi virus tersebut lalu menyentuh wajah juga bisa menyebabkan penularan ini. Karena itu, kebersihan tangan dan penggunaan masker sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Nah, ada beberapa gejala dalam virus SARS ini. Yang pertama, pada tahap awal penderita biasanya mengalami demam tinggi, sakit kepala, dan nyeri otot. Setelah itu, gejala itu berkembang menjadi batuk kering, sesak nafas, dan dapat berkembang menjadi pneumonia atau radang paru-paru. Jika ini tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan benar, tidak ditangani dengan cepat, maka penyakit ini bisa mengancam nyawa kita. Nah, apa dampak dari gejala ini? Nah, itu ada 4. Yang pertama adalah kesehatan, gangguan kesehatan serius dan kematian. Ini sangat-sangat berbahaya. Tapi juga ada dari segi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Banyak rumah sakit kewalahan menangani pasien. Sekolah, tempat kerja, dan transportasi umum sempat dibatasi. Masyarakat juga mengalami ketakutan dan kepanikan yang cukup besar saat wabah ini terjadi. Karena wabah ini sangat-sangat mematikan, sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, setelah tadi ada gejala, setelah itu dampak, pasti ada penanganan. Bagaimana pencegahan kita dan penanganan kita? Nah, pencegahan pertama kita adalah ada 5. Itu pertama, kita harus rutin
mencuci tangan, memakai masker, menghindari kontak langsung dengan yang terkontaminasi virus, pola hidup yang sehat, yang sangat-sangat dianjurkan, dan Neptuno. Pemerintah dan tenaga medis juga berperan besar dalam pengendalian wabah ini. Jadi, dalam mencegah virus SARS ini, pemerintah dan tenaga medis sangat-sangat berperan, sangat-sangat mendukung dalam pengendalian wabah virus ini. Nah, ada penanganan. Setelah pencegahan, pasti ada penanganan dan pengobatan. Tapi, hingga saat ini belum ada obat khusus yang benar-benar menyembuhkan SARS. Penanganannya yang dilakukan biasanya berfokus pada pengurangan gejala, perawatan gejala. Itu hanya mengurangi gejalanya saja. Pasien yang memiliki gejala yang berat memerlukan perawatan intensif dan bantuan oksigen, yaitu pemberian oksigen pada poin ketiga. Perawatan intensif juga masuk dalam ini. Dan isolasi pasien sangat-sangat penting untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain. Sama seperti kita pada tahun 2020, itu dimana ketika orang terkena virus corona, maka orang harus diisolasi selama 14 hari. Nah, jadi pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa virus SARS adalah penyakit yang menular yang sangat-sangat berbahaya. Selain virus COVID-19, sangat-sangat berbahaya, penularannya cepat dan dampaknya luas. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan upaya pencegahan kepada virus ini sangat-sangat penting. Semoga kita memahami SARS ini, kita bisa lebih siap menghadapi penyakit menular di masa depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.